Dalam setiap kebudayaan dan tradisi kuno, kita menemukan kisah tentang individu-individu yang diberkahi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Mereka adalah para pilihan, orang-orang yang ditakdirkan untuk menjalankan misi penting demi mengubah dunia. Para pilihan ini membawa tanda unik dan merasa terpanggil untuk menjalankan tujuan yang melampaui kepentingan pribadi, sejajar dengan rencana ilahi. Jalan mereka adalah perjalanan menuju penemuan diri dan pelayanan, memberikan pemahaman akan 9 jenis peran unik yang diemban para pilihan. Setiap peran memiliki makna penting dalam menjaga keseimbangan dan evolusi kemanusiaan. Mulai dari menjadi nabi, penyembuh, hingga sosok yang menantang sistem, mereka semua memiliki sesuatu yang istimewa untuk dibagikan. Apakah kamu pernah merasa tertarik pada tantangan tertentu tanpa alasan yang jelas? Atau memiliki dorongan kuat untuk membantu orang lain, meskipun harus berkorban? Mungkin itu adalah bagian dari misi yang lebih besar, melayani tujuan kosmis. Dalam perjalanan ini, mari kita temukan peranmu dan hubungannya dengan lanskap spiritual yang lebih luas. Berikut adalah 9 jenis peran para pilihan dan bagaimana masing-masing memainkan perannya dalam kehidupan ini. Pesan ini memiliki energi yang kuat dan harus disaksikan dengan sepenuh hati. Saksikan video ini hingga akhir, karena setiap kata yang terucap adalah jembatan yang akan membawamu lebih dekat kepada pemahaman dirimu dan tujuan kosmis yang menunggumu. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini dengan sepenuh jiwamu. Bahkan, jika hatimu benar-benar terbuka, putarlah video ini berulang kali sepanjang harimu. Biarkan energi yang terkandung di dalamnya meresap ke dalam jiwamu, memperkuat keyakinanmu, dan mengirimkan pesan yang lebih kuat ke semesta. Perjalanan ini adalah tentang kamu, tentang dirimu yang menemukan keberanian untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Saat ini, kamu sedang melangkah ke jalan yang jarang dilewati. Video ini adalah pintu yang menghubungkan kamu dengan pemahaman yang lebih tinggi. Apa yang akan kamu temukan di sini adalah sebuah perjalanan menuju kedalaman jiwa dan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirimu. Bersiaplah, karena pesan ini mungkin adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap menerima. Kamu tidak sendirian. Semesta telah menunggu momen ini untuk menunjukkan kepadamu jalan yang sesungguhnya. Beranilah, bertahanlah, dan biarkan cahaya pengetahuan ini membimbing langkahmu. Bab 1. Sang Peramal, penjaga kebijaksanaan dan cahaya yang terpendam. Ada di antara kita yang terlahir dengan mata hati yang tajam, mampu melihat di balik tirai dunia yang tampak. Mereka adalah sang peramal, jiwa yang menjadi jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Sang peramal membawa sebuah hadiah yang tak biasa, intuisi yang dalam, kepekaan yang tajam, dan kemampuan untuk menyelami kebenaran yang tersembunyi. Mereka tidak hanya hidup di dunia nyata, tetapi juga merasakan tarikan lembut dari dunia yang lebih luas. Dunia di mana pesan-pesan dari semesta berbisik melalui intuisi, visi, dan firasat. Sang peramal adalah penjaga kebijaksanaan dan pembawa cahaya bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan. Namun, hadiah ini bukanlah tanpa beban. Dalam setiap langkahnya, sang peramal merasakan dualitas. Mereka tahu hal-hal yang orang lain belum siap untuk dengar, dan seringkali mereka harus memilih kapan harus berbicara atau diam. Ini adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga sebuah misi yang suci. Bayangkan seorang peramal modern. Di tengah hiruk-pikuk dunia kerja, ia mungkin merasakan getaran yang tak terlihat, firasat bahwa keputusan yang akan diambil akan membawa dampak besar. Atau mungkin ia adalah teman dalam sebuah lingkaran kecil, yang dengan lembut memberikan nasihat yang terasa seperti bisikan semesta. Dimanapun ia berada, sang peramal adalah sosok yang menginspirasi dengan kebijaksanaannya. Ketika memasuki ruangan baru, sang peramal seringkali langsung merasakan energi tempat itu,
seolah membaca cerita yang tak terlihat. Mereka melihat niat, emosi, bahkan kemungkinan masa depan, seolah semuanya sudah tertulis di udara. Tetapi, seringkali mereka memilih untuk menyimpan apa yang mereka tahu, karena tidak semua orang siap menerima kebenaran. Misi sang peramal adalah menjadi cahaya, bukan untuk memaksa orang melihat, tetapi untuk membimbing mereka yang benar-benar mencari. Kehadirannya saja cukup untuk memberikan arah dan kejelasan bagi mereka yang berada di persimpangan hidup. Namun, tidak semua orang mengerti beratnya peran ini. Sang peramal sering merasa terasing, terjebak di antara dunia fisik dan dunia spiritual. Mereka hidup dalam keheningan, memahami bahwa kebenaran tidak selalu mudah diterima, tetapi mereka tetap berjalan dengan keyakinan. Dalam perjalanan spiritual, sang peramal mengingatkan kita bahwa intuisi adalah hadiah yang harus dihormati. Mereka mengajarkan bahwa memahami diri sendiri adalah langkah pertama menuju memahami dunia. Dengan menerima panggilan mereka, sang peramal menjadi mercusuar harapan bagi mereka yang berjuang dalam kegelapan. Jika kamu merasa sering melihat lebih dalam daripada yang lain, atau jika hatimu sering berbicara sebelum pikiranmu memahami, mungkin ini adalah tanda bahwa peranmu sebagai sang peramal telah menunggu untuk diungkapkan. Percayalah pada suara hatimu, karena di dalamnya terdapat petunjuk dari semesta. Jadilah cahaya bagi dunia ini, cahaya yang tidak memaksa, tetapi menginspirasi, cahaya yang membimbing, tetapi tidak menuntut. Bab 2. Sang jiwa bebas, penjelajah yang menantang batas dan menginspirasi keaslian. Di dunia yang seringkali dibatasi oleh aturan, norma, dan ekspektasi, ada jiwa-jiwa yang menolak terikat. Mereka adalah sang jiwa bebas, sosok yang hidup untuk menemukan kebenaran melalui kebebasan. Jiwa ini adalah penjelajah sejati, seorang pemberontak yang lembut namun penuh tekad. Mereka tidak hidup untuk menyenangkan dunia, tetapi untuk mendengarkan panggilan terdalam dari jiwa mereka sendiri. Sang jiwa bebas memahami satu kebenaran mendasar. Kebahagiaan sejati tidak pernah ditemukan dalam konformitas. Kebebasan bukanlah sekadar hak. Bagi mereka, kebebasan adalah napas kehidupan. Mereka memilih untuk melangkah keluar dari zona nyaman, meninggalkan kenyamanan palsu demi menemukan makna yang lebih besar. Mereka adalah pengingat bahwa hidup yang penuh adalah hidup yang autentik. Bayangkan seorang jiwa bebas di masa kini. Mereka mungkin adalah seseorang yang meninggalkan karier yang stabil demi mengejar mimpi yang dianggap gila oleh banyak orang. Mungkin mereka memilih jalan hidup yang tidak biasa, menjelajahi dunia, berkarya melalui seni, atau mendalami spiritualitas dengan caranya sendiri. Mereka tidak takut pada kritik atau penilaian, karena yang mereka cari bukanlah penerimaan dunia, melainkan keselarasan dengan diri mereka yang sejati. Keberanian. Menjadi diri sendiri. Hidup sebagai sang jiwa bebas tidaklah mudah. Dunia seringkali melihat mereka sebagai sosok yang aneh atau tidak realistis. Namun mereka tahu bahwa menjalani hidup dengan kepalsuan adalah beban yang jauh lebih berat daripada menerima ketidakpahaman orang lain. Dalam perjalanan mereka, sang jiwa bebas mengajarkan kita bahwa keberanian terbesar adalah keberanian untuk menjadi diri sendiri. Mereka mematahkan belenggu ekspektasi, membangun jalan mereka sendiri, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keberanian mereka menjadi contoh nyata bahwa hidup tidak harus mengikuti pola yang telah ditetapkan. Kebebasan bukanlah pelarian, tetapi sebuah panggilan untuk hidup dengan penuh makna. Menemukan kebahagiaan dalam kebebasan. Sang jiwa bebas menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sering diabaikan oleh orang lain. Melodi alam, keindahan dalam seni, dan kedalaman hubungan dengan diri sendiri. Mereka menolak hidup dalam rutinitas yang membosankan dan memilih pengalaman yang membawa mereka lebih dekat dengan semesta. Setiap perjalanan, setiap tantangan, setiap keputusan yang mereka buat adalah perayaan kebebasan. Bagi sang jiwa bebas, hidup tidak diukur dari pencapaian materi atau validasi eksternal, tetapi dari kedalaman pengalaman dan keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah hasil dari kejujuran terhadap diri sendiri.
Misi Sang Jiwa Bebas. Misi Sang Jiwa Bebas bukanlah untuk mengubah dunia secara langsung, tetapi untuk menginspirasi orang lain melalui cara mereka menjalani hidup. Mereka mengajarkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari apa yang menahan kita, untuk menantang norma yang tidak lagi sesuai, dan untuk menciptakan kehidupan yang sejati. Dalam keberanian mereka, Sang Jiwa Bebas membuka mata kita pada kemungkinan yang tak terbatas. Mereka adalah pengingat bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Dengan menolak untuk terjebak dalam harapan orang lain, mereka membantu kita melihat bahwa kita juga memiliki kekuatan untuk menciptakan jalan kita sendiri. Pesan Sang Jiwa Bebas untuk kita semua. Jika kamu merasa terjebak dalam rutinitas atau terkekang oleh ekspektasi, ingatlah bahwa kebebasan selalu ada dalam jangkauanmu. Beranilah untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani dirimu. Dengarkan suara hatimu, karena di sanalah terletak peta menuju kebebasan sejati. Hidup ini bukan tentang menjadi sempurna di mata dunia, tetapi tentang menjadi benar di dalam dirimu. Kebebasan adalah hak lahiriahmu. Jadikan hidupmu sebagai karya seni yang mencerminkan keindahan dan keunikannya. Hiduplah dengan berani, carilah kebebasan dalam dirimu sendiri. Jadilah inspirasi bagi dunia dengan keberanian untuk menjadi autentik. Karena kebebasan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Bab 3. Sang Pembawa Kebenaran, suara kejujuran yang menggetarkan jiwa. Di tengah dunia yang sering kali dibangun di atas kebohongan, kepalsuan, dan ilusi, ada jiwa-jiwa yang tidak bisa tinggal diam. Mereka adalah Sang Pembawa Kebenaran, sosok yang dipanggil untuk mengungkap apa yang tersembunyi dan membawa terang ke tempat yang gelap. Bagi mereka, kebenaran adalah sakral, lebih penting dari penerimaan, dan lebih bernilai dari kenyamanan. Sang Pembawa Kebenaran adalah seseorang yang tidak dapat menutup mata terhadap ketidakadilan. Mereka merasakan dorongan yang hampir tak tertahankan untuk berbicara, bahkan ketika suara mereka dianggap mengganggu. Mereka tahu bahwa diam adalah pengkhianatan terhadap jiwa mereka sendiri, karena dalam setiap kata kejujuran yang mereka ucapkan, ada kekuatan untuk mengubah dan membebaskan. Kebenaran sebagai jalan hidup Sang Pembawa. Kebenaran tidak pernah memilih jalan yang mudah. Hidup mereka seringkali dipenuhi dengan tantangan, penolakan, dan kesalahpahaman. Ketika mereka berbicara tentang kebenaran, dunia mungkin melihat mereka sebagai pembuat masalah atau pengganggu harmoni. Namun, mereka tahu bahwa harmoni sejati hanya bisa dicapai melalui keberanian untuk menghadapi realitas. Bayangkan seorang pembawa kebenaran di tempat kerja. Ketika rekan-rekan lainnya memilih untuk diam terhadap ketidakadilan yang terjadi, mereka berdiri tegak, berbicara atas nama mereka yang tidak bisa bersuara. Atau mungkin dalam lingkaran keluarga dan pertemanan, mereka adalah sosok yang selalu membawa percakapan ke tingkat yang lebih dalam, mengingatkan semua orang tentang pentingnya komunikasi yang jujur dan transparan. Keberanian. Menghadapi ketidakpastian, namun keberanian ini datang dengan harga. Sang Pembawa Kebenaran seringkali merasa terisolasi, karena tidak semua orang siap untuk mendengar apa yang mereka katakan. Mereka memahami bahwa kebenaran tidak selalu diterima dengan tangan terbuka, dan seringkali disambut dengan penolakan. Tetapi, inilah kekuatan Sang Pembawa Kebenaran. Mereka tidak berbicara untuk diterima, tetapi untuk membebaskan. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah seperti obor yang menerangi jalan bagi mereka yang tersesat. Mereka tahu bahwa meskipun kebenaran menyakitkan, ia juga membebaskan, dan pembebasan itu jauh lebih berharga daripada kenyamanan sementara. Misi Sang Pembawa Kebenaran. Misi mereka adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa menghadapi kenyataan adalah langkah pertama menuju transformasi. Mereka tidak hanya mengungkap kebohongan eksternal, tetapi juga menginspirasi kita untuk menghadapi kebenaran di dalam diri kita sendiri. Mereka mengajarkan bahwa hanya dengan kejujuran, kita dapat menemukan harmoni sejati dalam hidup.
Sang pembawa kebenaran adalah pengingat bahwa kita tidak harus takut pada kegelapan, karena hanya dengan menghadapi kegelapan, kita bisa menemukan cahaya. Mereka menantang kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Di mana kita berbohong kepada diri kita sendiri? Apa yang kita sembunyikan karena takut menghadapi konsekuensinya? Menginspirasi. Melalui keberanian mereka menjadi teladan. Mereka mengajarkan bahwa hidup dalam kebenaran adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap kata yang mereka ucapkan adalah seruan untuk hidup dengan integritas. Mereka tidak hanya berbicara tentang kebenaran, tetapi juga hidup dalam kebenaran, menjadi bukti nyata bahwa keberanian adalah jalan menuju kehidupan yang bermakna. Jika kamu pernah merasa dorongan kuat untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak adil, atau jika hatimu memberontak terhadap kebohongan, mungkin itulah tanda bahwa kamu dipanggil untuk menjadi sang pembawa kebenaran. Tidak apa-apa merasa takut atau ragu, tetapi jangan pernah membiarkan rasa takut itu membungkammu. Pesan sang pembawa kebenaran untuk kita semua. Kita semua memiliki momen di mana kita harus memilih. Apakah kita akan diam demi kenyamanan atau berbicara demi keadilan? Sang pembawa kebenaran mengajarkan bahwa keberanian untuk berbicara adalah anugerah yang harus dijaga. Hidup dalam kebenaran adalah panggilan bagi jiwa-jiwa yang berani. Dan kamu yang membaca ini adalah bagian dari jiwa-jiwa itu. Dengarkan panggilanmu, karena dunia membutuhkan lebih banyak suara yang jujur, suara yang tidak takut untuk mengungkapkan apa yang perlu diungkapkan. Hidup dalam kebenaran bukanlah pilihan yang mudah, tetapi itu adalah satu-satunya jalan menuju pembebasan sejati. Jadilah cahaya yang memecah kegelapan, karena hanya dengan keberanian, kita dapat menemukan kedamaian sejati. Bab 4. Sang penyusup inspiratif, cahaya lembut yang membuka kesadaran. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh suara lantang, ada mereka yang bekerja dengan senyap namun mendalam. Mereka adalah sang penyusup inspiratif, jiwa yang memahami bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari bisikan kecil. Dalam kelembutan, mereka menanam benih kesadaran, memungkinkan transformasi terjadi secara alami, tanpa paksaan, tanpa tuntutan. Sang penyusup inspiratif adalah penabur cahaya, tetapi mereka tidak memaksakan kebenaran. Mereka tahu bahwa tidak semua orang siap menerima pencerahan besar sekaligus. Sebaliknya, mereka memilih untuk menyusup dengan cara yang halus, memberikan dorongan lembut yang memungkinkan setiap orang menemukan jalannya sendiri. Misi tersembunyi yang mendalam. Bayangkan seorang penyusup inspiratif dalam kehidupan modern. Seorang musisi yang menyisipkan pesan-pesan mendalam di balik melodi yang menyentuh hati. Seorang penulis yang menciptakan cerita yang mengundang pembaca merenungkan hidupnya. Atau bahkan seorang teman yang secara tak langsung membantu orang lain melihat perspektif baru melalui percakapan sehari-hari. Mereka tidak pernah memaksakan ide-ide mereka. Sebaliknya, mereka menciptakan ruang bagi orang lain untuk berpikir, merasa, dan menemukan kesadaran dalam waktunya sendiri. Pesan mereka seperti air yang merembes perlahan ke dalam tanah, melembutkan bahkan bebatuan yang paling keras. Kekuatan dalam kesabaran. Sang penyusup inspiratif memahami bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu. Mereka bekerja dengan kesabaran yang luar biasa, menaburkan ide-ide yang mungkin baru dipahami oleh orang lain bertahun-tahun kemudian. Mereka tidak mengejar pengakuan atau pujian, karena bagi mereka, keberhasilan terletak pada proses, bukan hasil langsung. Mereka bisa berada di mana saja, dalam organisasi besar, komunitas kecil, atau bahkan media sosial. Dalam setiap lingkup itu, mereka menyisipkan pemikiran-pemikiran yang menginspirasi, membiarkan orang lain merasakan dampaknya tanpa merasa terpaksa. Pesan mereka hadir dalam bentuk percakapan santai, karya seni yang menggetarkan hati, atau tindakan kecil yang penuh makna.
penyuluh di balik layar. Namun, menjadi penyusup inspiratif tidaklah tanpa tantangan. Dunia yang terbiasa dengan cara-cara yang keras dan langsung seringkali gagal memahami pendekatan mereka. Mereka mungkin dianggap tidak signifikan atau tidak cukup tegas. Tetapi disitulah letak kekuatan mereka. Dalam ketenangan, mereka menanamkan perubahan yang bertahan lama. Sang penyusup inspiratif tidak butuh perhatian atau sorotan. Mereka memilih untuk bekerja di balik layar, membiarkan hasil dari tindakan mereka berbicara sendiri. Mereka percaya bahwa inspirasi yang paling dalam adalah yang muncul dari dalam hati, bukan yang dipaksakan dari luar. Pesan sang penyusup inspiratif: jika kamu pernah merasa bahwa kata-kata atau tindakan kecilmu membawa dampak besar, atau jika kamu sering memilih cara yang lembut, namun penuh makna untuk menyampaikan pesan, mungkin kamu adalah sang penyusup inspiratif. Jangan meremehkan kekuatanmu, karena meskipun terlihat kecil, dampaknya bisa mengubah hidup banyak orang. Hidup sebagai penyusup inspiratif adalah tentang memahami bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya sendiri menuju kesadaran. Tugasmu bukanlah memaksa mereka untuk berubah, tetapi menciptakan ruang bagi perubahan itu untuk terjadi. Mengubah dunia tanpa paksaan. Sang penyusup inspiratif mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu membutuhkan tindakan besar. Kadang-kadang, pertanyaan sederhana, cerita yang mendalam, atau tindakan yang penuh kasih dapat memulai perjalanan transformasi seseorang. Dalam setiap momen itu, mereka menjadi pengingat bahwa inspirasi sejati tidak pernah dipaksakan, melainkan muncul dari tempat keaslian dan ketulusan. Biarkan cahaya inspirasimu bersinar dalam keheningan, karena dalam kelembutan dan kesabaran, kamu sedang menanam benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon besar yang memberikan naungan bagi dunia. Bab 5. Sang pilihan yang bingung, pencari kebenaran di tengah kabut. Ketidakpastian. Di antara jiwa-jiwa yang terpilih, ada yang merasakan panggilan besar di dalam dirinya, namun kerap dilanda kebingungan tentang bagaimana mewujudkannya. Mereka adalah sang pilihan yang bingung, jiwa-jiwa yang sadar akan keberadaan misi yang lebih besar, tetapi terjebak dalam ketidakpastian, rutinitas, dan keraguan. Namun, di balik setiap langkah yang ragu itu, ada perjalanan spiritual yang penuh makna. Sang pilihan yang bingung adalah simbol pencarian sejati. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar menanti, sesuatu yang lebih dalam dari apa yang terlihat di permukaan. Namun, menemukan jalan menuju panggilan itu seringkali terasa seperti mencoba mencari bintang di langit yang mendung. Kebingungan sebagai bagian dari perjalanan sang pilihan yang bingung, mungkin menjalani kehidupan yang, di mata orang lain, terlihat biasa saja. Mereka mungkin memiliki pekerjaan yang tidak memuaskan hati, hubungan yang terasa tidak selaras, atau lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan spiritual mereka. Namun, di dalam diri mereka selalu ada percikan kegelisahan, dorongan halus yang mengatakan bahwa mereka ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kebingungan yang mereka alami bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Seperti pohon yang akarnya harus menembus tanah keras sebelum mencapai air, sang pilihan yang bingung harus menghadapi ketidakpastian sebelum menemukan kebenaran. Proses trial dan error. Perjalanan mereka seringkali ditandai dengan banyak percobaan dan kesalahan. Mereka mungkin mencoba berbagai jalan, mengganti pekerjaan, memulai hobi baru, menjelajahi berbagai ajaran spiritual, hanya untuk menemukan bahwa semuanya adalah bagian dari proses. Tidak ada langkah yang sia-sia, karena setiap pengalaman membawa mereka lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Sang pilihan yang bingung sering merasa terisolasi, bahkan dari orang-orang terdekat mereka. Teman dan keluarga mungkin tidak memahami perjuangan batin mereka, seringkali mendorong mereka untuk tetap pada zona nyaman. Tetapi, bagi sang pilihan yang bingung, tetap diam di tempat adalah bentuk pengkhianatan terhadap jiwa mereka sendiri. Kekuatan dalam kebingungan. Meskipun perjalanan mereka penuh keraguan,
Ada kekuatan besar yang tersembunyi dalam kebingungan sang pilihan. Mereka mengajarkan bahwa tidak apa-apa merasa tersesat, karena tersesat adalah bagian dari menemukan jalan. Mereka mengingatkan kita bahwa ketidakpastian bukanlah akhir, melainkan sebuah awal baru yang membawa kita lebih dekat ke kebenaran. Sang pilihan yang bingung mengajarkan pentingnya keberanian untuk terus mencari, meskipun jalannya belum terlihat jelas. Mereka adalah bukti hidup bahwa pencerahan tidak datang dalam satu malam, tetapi melalui serangkaian pengalaman yang membentuk dan mengasah jiwa kita. Inspirasi dari sang pilihan yang bingung. Jika kamu merasa bahwa hidupmu penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban, atau bahwa kamu sedang mencari tujuan, tetapi belum menemukannya, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Sang pilihan yang bingung adalah cerminan dari perjalanan banyak jiwa. Mereka mengingatkan kita bahwa setiap langkah, bahkan yang terlihat salah, adalah bagian dari perjalanan menuju keaslian diri. Kamu tidak perlu tahu semua jawaban hari ini. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk melangkah, kepercayaan bahwa setiap pengalaman membawa pelajaran, dan keyakinan bahwa semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu. Pesan sang pilihan yang bingung untuk kita semua. Ketika kamu merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa kebingungan adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak maju. Tidak ada kebangkitan spiritual tanpa masa-masa keraguan. Tidak ada penemuan tanpa pencarian. Sang pilihan yang bingung mengajarkan bahwa perjalanan itu sendiri adalah hadiah, dan setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil atau ragu, membawa kita lebih dekat ke tujuan yang sejati. Ketika kamu merasa tersesat, ketahuilah bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Tidak ada peta untuk menemukan dirimu sendiri, hanya keberanian, kesabaran, dan kepercayaan bahwa jalan itu akan terbuka di depanmu. Bab 6. Sang Pertapa, Pelancong. Keheningan yang menemukan kebenaran dalam kesendirian. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang dipenuhi oleh suara dan tuntutan, ada jiwa-jiwa yang mencari kedamaian dalam kesunyian. Mereka adalah sang pertapa, sosok yang menemukan kebijaksanaan dalam kesendirian, yang memahami bahwa kebenaran sejati tidak ditemukan di luar, tetapi di dalam hati yang tenang. Dalam keheningan, mereka terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, melampaui batas-batas dunia fisik. Sang pertapa bukanlah pelarian dari dunia, melainkan pencari makna sejati. Mereka tidak takut pada kesendirian, karena dalam kesendirian itu, mereka menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Mereka tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan batin, dan dalam keheningan, mereka dapat mendengar suara jiwa mereka dengan lebih jelas. Keheningan sebagai jalan menuju kebijaksanaan. Bagi sang pertapa, kehidupan yang penuh kebisingan seringkali menjadi penghalang bagi introspeksi. Mereka memilih untuk menjauh dari gangguan duniawi, bukan karena mereka membenci dunia, tetapi karena mereka ingin terhubung dengan esensi terdalam dari keberadaan. Dalam kesendirian, mereka menemukan kebijaksanaan, kedamaian, dan pemahaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bayangkan seorang pertapa yang hidup di zaman modern. Mereka mungkin bukan seseorang yang tinggal di gunung terpencil, tetapi seseorang yang memilih untuk menciptakan ruang keheningan di tengah keramaian kota. Mungkin mereka adalah seseorang yang bangun lebih awal untuk bermeditasi saat dunia masih tertidur, atau seseorang yang lebih memilih mendengarkan angin di antara dedaunan daripada suara gemuruh media sosial. Keheningan tidak hanya menjadi pelarian, tetapi menjadi jembatan. Dalam keheningan, sang pertapa mendengar bisikan semesta, memahami makna di balik setiap peristiwa, dan menemukan jalan yang sejati. Keheningan bagi mereka adalah guru yang paling setia, selalu hadir untuk membimbing, tanpa tuntutan atau penilaian. Kesendirian sebagai pintu ke dalam kesendirian yang dipilih oleh sang pertapa bukanlah kesepian. Mereka tidak merasa kehilangan meskipun mereka tidak selalu berada dalam keramaian. Sebaliknya, mereka merasa lebih terhubung dengan diri mereka sendiri, dengan alam, dan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia fisik.
Ketika dunia mengejar produktivitas dan koneksi tanpa henti, Sang Pertapa mengingatkan kita untuk melambat, untuk berhenti sejenak, dan untuk mendengarkan. Dalam keheningan, mereka menemukan suara-suara yang hilang di tengah kebisingan. Suara hati, intuisi, dan kebijaksanaan batin. Mereka tidak mengejar pengakuan, tidak mendambakan sorotan. Mereka mengajarkan kita bahwa hidup yang penuh makna tidak harus berisik. Keberadaan yang sederhana, namun mendalam lebih berharga daripada kesuksesan yang dangkal. Pelajaran dari kesunyian. Namun, perjalanan Sang Pertapa tidak selalu mudah. Dunia yang penuh dengan suara seringkali salah memahami pilihan mereka. Mereka mungkin dianggap asing atau menyendiri oleh orang lain. Tetapi Sang Pertapa tidak gentar. Mereka tahu bahwa keheningan adalah kekuatan, dan kesendirian adalah jalan menuju penemuan diri. Kesendirian ini juga memberi mereka ruang untuk merasakan keajaiban hidup dalam bentuk yang paling sederhana. Suara angin, cahaya matahari, aroma tanah setelah hujan. Bagi mereka, setiap momen adalah pintu menuju kesadaran. Dalam setiap tarikan napas, mereka menemukan semesta. Sang Pertapa mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu ditemukan dalam buku atau kata-kata orang lain. Kebijaksanaan sejati ditemukan dalam diri sendiri, dalam keberanian untuk duduk dalam keheningan dan menghadapi siapa kita sebenarnya. Misi Sang Pertapa. Sang Pertapa tidak merasa perlu untuk menjadi pusat perhatian. Misi mereka adalah menginspirasi orang lain untuk menemukan keheningan mereka sendiri. Mereka adalah pengingat bahwa di tengah dunia yang penuh gangguan, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kedamaian di dalam diri kita. Mereka mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu tentang melakukan, tetapi juga tentang menjadi. Dalam menjadi, kita menemukan makna yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih dalam, dan hubungan yang lebih sejati dengan semesta. Pesan Sang Pertapa untuk kita semua. Jika kamu merasa bahwa hidupmu terlalu sibuk, bahwa hatimu terasa penuh dengan kebisingan, mungkin inilah saatnya untuk mendengarkan pesan Sang Pertapa. Ambillah waktu untuk duduk dalam keheningan. Dengarkan napasmu, rasakan detak jantungmu. Ingatlah bahwa semua jawaban yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu. Kamu tidak harus mendaki gunung atau meninggalkan semua yang kamu miliki untuk menemukan kedamaian. Keheningan bisa ditemukan di mana saja, di ruang kecil di rumahmu, di bawah pohon di taman, atau bahkan dalam perjalananmu sehari-hari. Yang penting adalah kesediaanmu untuk berhenti, untuk mendengarkan, dan untuk menerima. Bab 7. Sang Pejuang, penjaga kebenaran dan pelindung yang tak gentar. Di tengah dunia yang penuh ketidakadilan, ada jiwa-jiwa yang berdiri tegak tanpa rasa takut. Mereka adalah sang pejuang, penjaga nilai-nilai luhur, pelindung mereka yang lemah, dan penegak kebenaran di tengah badai ketidakadilan. Dengan hati yang penuh keberanian, mereka melangkah maju, tidak peduli seberapa besar tantangan yang menghadang. Sang pejuang adalah simbol dari kekuatan batin yang tidak pernah pudar. Hidup mereka tidak hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang memperjuangkan apa yang benar. Mereka tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga membawa obor harapan bagi orang lain yang kehilangan keberanian untuk melawan. Bagi sang pejuang, hidup yang berarti adalah hidup yang didedikasikan untuk tujuan yang lebih besar daripada diri sendiri. Keberanian sebagai landasan hidup. Sang pejuang tidak lahir tanpa rasa takut, tetapi mereka memilih untuk menghadapinya. Ketakutan bukanlah penghalang, melainkan pintu yang harus dilalui untuk mencapai kebenaran. Dalam setiap perjuangan mereka, sang pejuang mengingatkan kita bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun rasa takut itu ada. Bayangkan seorang pejuang dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka mungkin adalah seseorang yang berani berbicara melawan ketidakadilan di tempat kerja, meskipun risiko menghantui, atau seorang teman yang selalu membela mereka yang tidak bisa membela diri. Dalam setiap tindakan, mereka menunjukkan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang layak diperjuangkan, apapun konsekuensinya. Menghadapi tantangan dengan kekuatan jalan sang pejuang tidak pernah mudah. Dunia seringkali menantang keberanian mereka dengan hambatan yang tak terduga. Mereka mungkin kehilangan dukungan, menghadapi cemoohan, atau bahkan merasa terisolasi. Tetapi dalam setiap langkah, mereka menemukan kekuatan baru, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menginspirasi orang lain. Sang pejuang tahu bahwa perjuangan mereka adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka. Setiap tantangan yang mereka hadapi mengasah jiwa mereka, menjadikan mereka lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dengan nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Keadilan sebagai tujuan bagi sang pejuang, keadilan bukan hanya konsep abstrak. Itu adalah panggilan jiwa, sesuatu yang harus diwujudkan dalam tindakan. Mereka tidak takut untuk berdiri di garis depan, menjadi suara bagi mereka yang terbungkam, atau menghadapi sistem yang menindas. Dalam dunia yang seringkali berusaha menormalkan ketidakadilan, sang pejuang adalah pengingat bahwa nilai-nilai luhur tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan atau kepentingan pribadi. Namun, mereka juga tahu bahwa perjuangan untuk keadilan harus dilakukan dengan hati yang penuh kasih. Mereka tidak melawan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Mereka percaya bahwa perubahan sejati terjadi ketika keberanian dipadukan dengan cinta dan kesabaran. Misi sang pejuang. Misi sang pejuang adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran dan keadilan selalu layak diperjuangkan. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada perubahan tanpa perjuangan, tidak ada kemajuan tanpa keberanian. Mereka adalah teladan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang didedikasikan untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Sang pejuang juga menginspirasi orang lain untuk menemukan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak hanya melindungi, tetapi juga memberdayakan. Dalam setiap langkah mereka, mereka membawa pesan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan dan menjadi agen perubahan. Pesan sang pejuang untuk kita semua. Jika kamu pernah merasa dorongan untuk berbicara saat melihat sesuatu yang salah, atau jika hatimu membara ketika menghadapi ketidakadilan, mungkin itu adalah panggilan sang pejuang di dalam dirimu. Dengarkan panggilan itu, karena dunia membutuhkan lebih banyak jiwa pemberani yang tidak takut untuk melawan demi kebenaran. Perjuanganmu mungkin tidak selalu mudah, dan hasilnya mungkin tidak selalu terlihat segera. Tetapi setiap tindakan kecil yang kamu ambil untuk memperjuangkan apa yang benar adalah langkah menuju dunia yang lebih baik. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena bahkan nyala api kecil pun bisa menerangi kegelapan. Kebebasan. Melalui keberanian, sang pejuang mengajarkan kita bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan musuh di luar, tetapi juga menghadapi ketakutan di dalam diri kita. Mereka adalah pengingat bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang dihidupi dengan integritas, keberanian, dan cinta. Jadilah seperti sang pejuang yang berdiri teguh di tengah badai, membawa cahaya ke dalam kegelapan, dan menunjukkan bahwa keberanian adalah jalan menuju kebebasan. Karena hanya mereka yang berani memperjuangkan kebenaran yang benar-benar hidup. Bab 8. Sang Penyembuh. Penjaga harmoni dan cahaya pemulihan. Di tengah dunia yang seringkali terluka, ada jiwa-jiwa yang hadir sebagai pelipur lara, pembawa damai, dan penjaga keseimbangan. Mereka adalah sang penyembuh, sosok yang memahami bahwa kesehatan sejati tidak hanya berasal dari tubuh yang kuat, tetapi juga dari jiwa yang tenang dan hati yang penuh kasih. Dengan kelembutan mereka, sang penyembuh membantu orang lain menemukan kembali harmoni dalam hidup mereka. Sang penyembuh tidak hanya menyembuhkan luka fisik, tetapi juga luka emosional dan spiritual. Mereka adalah pengingat bahwa dalam setiap dari kita terdapat kekuatan untuk memulihkan diri,
dan tugas mereka adalah membimbing orang-orang untuk menyadari potensi itu. Dengan cinta, kesabaran, dan pengertian, mereka menciptakan ruang di mana jiwa-jiwa yang lelah dapat menemukan ketenangan. Keseimbangan. Sebagai inti kehidupan bagi sang penyembuh, kehidupan adalah tarian antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Mereka tahu bahwa ketiganya saling terhubung, dan ketidakseimbangan pada satu aspek dapat memengaruhi keseluruhan. Mereka mengajarkan bahwa untuk benar-benar hidup, kita harus merawat diri secara holistik, mengasihi tubuh, menjaga pikiran tetap jernih, dan membuka hati untuk keajaiban. Bayangkan seorang penyembuh dalam kehidupan modern. Mereka bisa saja seorang terapis yang membantu orang lain memahami dan mengatasi rasa sakit emosional, seorang guru meditasi yang membimbing orang lain menuju kedamaian batin, atau seorang teman yang selalu siap mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam setiap perannya, sang penyembuh membawa energi yang menenangkan, membantu orang lain merasa diterima dan dicintai. Kekuatan dalam kesabaran proses penyembuhan tidak pernah instan. Sang penyembuh memahami bahwa pemulihan sejati membutuhkan waktu dan kesabaran. Mereka tidak memaksakan perubahan, tetapi menciptakan lingkungan di mana orang lain dapat tumbuh dan pulih dengan ritme mereka sendiri. Mereka mengajarkan bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan, bukan musuh yang harus dilawan. Dalam rasa sakit, ada pelajaran. Dalam setiap luka, ada peluang untuk menemukan kekuatan yang lebih besar di dalam diri kita. Namun, menjadi sang penyembuh bukanlah tugas yang mudah. Mereka seringkali harus menghadapi rasa sakit orang lain, merasakan beban emosi yang bukan milik mereka sendiri. Tetapi mereka melakukannya dengan cinta, karena mereka tahu bahwa misi mereka adalah membantu membawa kedamaian ke dunia. Penyembuhan melalui cinta dan kepedulian. Sang penyembuh tahu bahwa cinta adalah obat terkuat. Dalam setiap tindakan mereka, baik itu melalui sentuhan, kata-kata, atau kehadiran mereka, terkandung energi cinta yang membantu orang lain merasa utuh kembali. Mereka tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga membimbing orang lain untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Sang penyembuh mengajarkan bahwa setiap dari kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Mereka mengingatkan bahwa tindakan kecil, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian atau memberikan pelukan hangat, dapat membawa dampak besar. Mereka menunjukkan bahwa penyembuhan adalah proses kolektif, di mana kita semua memiliki peran untuk dimainkan. Misi sang penyembuh. Misi sang penyembuh adalah mengembalikan harmoni di dunia yang sering kali terputus dari keseimbangan. Mereka mengingatkan kita untuk merawat diri kita sendiri, bukan sebagai bentuk egoisme, tetapi sebagai cara untuk lebih hadir bagi orang lain. Mereka adalah teladan bahwa kesehatan sejati adalah tentang hidup selaras dengan tubuh, pikiran, dan jiwa. Mereka juga menginspirasi orang lain untuk merawat diri mereka sendiri. Sang penyembuh tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi membantu orang lain menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Dalam setiap tindakan mereka, mereka membawa pesan bahwa penyembuhan adalah perjalanan menuju diri sejati. Pesan sang penyembuh untuk kita semua. Jika kamu merasa tertarik untuk membantu orang lain, atau jika kehadiranmu saja sudah memberikan kenyamanan bagi orang di sekitarmu, mungkin itulah tanda bahwa kamu adalah sang penyembuh. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena bahkan tindakan kecil sekalipun dapat membawa perubahan besar. Hidup sebagai sang penyembuh berarti menyadari bahwa cinta adalah kunci dari segala sesuatu. Dalam memberikan cinta, kamu tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menyembuhkan dirimu sendiri. Jangan takut untuk membuka hatimu, karena di dalamnya terdapat kekuatan yang mampu mengubah dunia. Harmoni. Melalui penyembuhan sang penyembuh, mengajarkan bahwa hidup yang penuh makna adalah hidup yang didedikasikan untuk membawa kedamaian, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Mereka mengingatkan kita bahwa penyembuhan
bukan hanya tentang memulihkan apa yang rusak, tetapi juga tentang menemukan kembali keindahan dalam kesederhanaan. Bab 9. Sang Sesepuh, penjaga kebijaksanaan dan penerang jalan kehidupan. Di setiap perjalanan hidup, kita akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang membawa keheningan yang mendalam, pandangan yang luas, dan kebijaksanaan yang berakar pada pengalaman. Mereka adalah sang sesepuh, sosok yang menjadi mercusuar di tengah badai kehidupan, yang dengan sabar membimbing kita melalui cerita, nasihat, dan kehadiran yang penuh makna. Sang sesepuh adalah pengingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang keberhasilan dan kegagalan, tetapi juga tentang pelajaran dan pertumbuhan. Mereka membawa dalam diri mereka warisan waktu, kumpulan pengalaman, kesalahan, dan kemenangan yang membentuk jiwa mereka menjadi seperti air tenang yang dalam. Kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman bagi sang sesepuh. Hidup adalah guru terbesar. Mereka tidak mendapatkan kebijaksanaan dari buku atau teori semata, tetapi dari perjalanan panjang yang penuh warna. Mereka telah merasakan pahitnya kegagalan, manisnya keberhasilan, dan pelajaran dari setiap langkah di antaranya. Bayangkan seorang sesepuh dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin seorang mentor yang dengan sabar mendengarkan keluh kesah orang lain, seorang nenek atau kakek yang menceritakan kisah lama dengan pesan tersembunyi, atau seorang pemimpin komunitas yang membimbing dengan kasih sayang dan ketegasan. Kehadiran mereka membawa rasa aman, karena mereka telah melewati jalan yang sekarang sedang kita tempuh. Namun, kebijaksanaan mereka tidak datang dengan mudah. Setiap kerutan di wajah mereka, setiap cerita yang mereka bagikan, adalah tanda perjalanan yang panjang dan penuh makna. Mereka telah belajar bahwa tidak ada kegagalan yang sia-sia, bahwa setiap tantangan adalah batu loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Pelajaran tentang kesabaran dan kerendahan hati sang sesepuh memahami bahwa hidup tidak selalu tentang kecepatan, tetapi tentang keselarasan. Mereka mengajarkan kita untuk melambat, untuk memperhatikan, dan untuk menghormati ritme alam. Mereka adalah pengingat bahwa ada keindahan dalam sabar menunggu, dalam menerima bahwa semua hal memiliki waktu yang tepat untuk terungkap. Namun, sang sesepuh tidak memaksakan kebijaksanaan mereka. Mereka tahu bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Dalam bimbingan mereka, tidak ada paksaan. Hanya undangan lembut untuk melihat dunia dengan cara yang lebih bijak. Mereka mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah kekuatan, bahwa menerima keterbatasan diri adalah langkah pertama menuju pencerahan. Penghubung masa lalu dan masa depan sang sesepuh adalah jembatan antara generasi. Mereka membawa warisan masa lalu, tetapi juga mempersiapkan jalan bagi masa depan. Dalam dunia yang seringkali terlalu fokus pada hal baru, mereka mengingatkan kita untuk menghormati tradisi, untuk belajar dari sejarah, dan untuk memahami bahwa inovasi terbaik adalah yang berakar pada kebijaksanaan. Mereka tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk komunitas, keluarga, dan dunia. Misi mereka adalah menjaga keseimbangan, memastikan bahwa kebijaksanaan yang telah mereka kumpulkan tidak hilang begitu saja. Mereka mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat memberikan sesuatu kepada orang lain. Misi sang sesepuh. Misi sang sesepuh adalah menjadi penjaga kebijaksanaan. Mereka adalah pelindung nilai-nilai luhur yang seringkali terlupakan di tengah kebisingan dunia modern. Mereka tidak berbicara untuk didengar, tetapi untuk memberikan panduan yang bermakna. Dalam setiap kata mereka, ada kedalaman. Dalam setiap tindakan mereka, ada kasih. Sang sesepuh juga menginspirasi kita untuk menghargai perjalanan hidup kita sendiri. Mereka mengingatkan bahwa tidak ada usia yang terlalu tua untuk belajar, bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih bijak, dan bahwa kebijaksanaan sejati tidak pernah berhenti tumbuh. Pesan sang sesepuh untuk kita semua. Jika kamu pernah merasa tertarik untuk mendengarkan cerita-cerita lama, atau jika kamu merasa ada panggilan untuk berbagi pengalamanmu dengan orang lain, mungkin kamu adalah sang sesepuh. Tidak peduli berapa usia kamu, kebijaksanaan tidak diukur dari waktu,
tetapi dari kedalaman pemahamanmu tentang hidup. Belajarlah dari setiap momen, baik itu manis maupun pahit. Jadikan hidupmu sebagai contoh, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kamu ambil hari ini adalah warisan bagi mereka yang akan datang setelahmu. Kebijaksanaan yang tak lekang. Waktu sang sesepuh mengajarkan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang penuh rasa syukur, belajar, dan berbagi. Mereka adalah pengingat bahwa tidak ada perjalanan yang sia-sia, bahwa setiap pengalaman memiliki pelajaran yang berharga. Jadilah seperti sang sesepuh yang hidup dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati yang menjadi cahaya bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Menemukan peranmu, menemukan dirimu. Setiap jiwa yang hadir di dunia ini membawa sebuah tujuan, sebuah peran unik yang hanya bisa diisi oleh mereka. Dari sang peramal yang melihat lebih dalam hingga sang pemimpin yang bijaksana, yang menerangi jalan, kita semua adalah bagian dari harmoni besar yang menghubungkan kehidupan ini. Peran-peran ini bukanlah sekadar takdir, tetapi panggilan jiwa yang mengundang kita untuk melangkah menuju keaslian diri. Namun, perjalanan untuk menemukan peran ini bukanlah perjalanan yang mudah. Terkadang, kita merasa tersesat, penuh keraguan, atau bahkan meragukan keberadaan kita. Tetapi ingatlah, seperti setiap bab dalam cerita ini, hidupmu juga sedang ditulis. Satu langkah, satu pelajaran, dan satu pengalaman pada satu waktu. Kamu tidak kebetulan menemukan pesan ini. Ini adalah panggilan untuk mengenali bahwa dirimu lebih besar dari apa yang pernah kamu bayangkan. Kamu memiliki kekuatan, potensi, dan cahaya yang bisa mengubah dunia di sekitarmu. Dalam perjalanan ini, kamu tidak sendirian. Setiap langkahmu adalah bagian dari simfoni besar yang menghubungkan kita semua dalam keindahan dan makna. Jadilah dirimu yang sejati, apapun peranmu. Dunia membutuhkan cahayamu, keberanianmu, dan kasihmu. Temukan peranmu, jalani misimu, dan percayalah bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk membagikannya. Tulis di kolom komentar, "Aku siap menjalankan peranku," sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu menerima panggilan ini. Suka, bagikan, dan langganan untuk terus mendapatkan inspirasi yang akan memperkaya perjalananmu. Kita semua adalah jiwa-jiwa yang terhubung, berjalan di jalan yang sama, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Mari terus saling menginspirasi, mendukung, dan menemukan makna dalam perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini. Damai, cinta, dan cahaya selalu menyertai langkahmu.